Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin dan muslimat, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang orang yang sangat kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk bersama-sama dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman bernama Abraha yang sangat benci kepada Ka'bah dan Mekah, karena Makkah dan Ka'bah pada saat itu membuat orang-orang berbondong datang kepada negeri tersebut. Berbondong-bondong berkumpul untuk beribadah, kemudian untuk menyembah berhala-berhala di sana dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana, sehingga membuat Raja Abraha marah dan iri. Oleh karena itu pada akhirnya Raja Abraha menyuruh tentara-tentara pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Namun ketika hendak menghancurkan Ka'bah, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, bahwa telah datanglah burung-burung dari atas langit yang di mulutnya membawa api-api yang dalam bentuk batu, yang kemudian dijatuhkan kepada para pasukan tentara bergajah Abraha, yang kemudian Abraha dan bersama pasukannya mati di tempat itu. Pada saat itulah lahir seorang bayi dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah yang sejak awal kelahirannya telah banyak membawa keajaiban. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membukakan pintu surga. Dan bagaimana keadaan di bumi? Keadaan di bumi menjadi tentram. Langit menjadi tenang, angin sepoi-sepoi, semuanya menjadi tenang, aman dan damai. Lalu apa yang terjadi? Dari bayi tersebut, dari tubuh Nabi Muhammad keluar terpancar cahaya yang mampu menerangi seluruh kota. Nama beliau yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu Ahmad atau Muhammad, telah diprediksi kehadirannya pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Bahkan nabi-nabi sebelumnya telah memprediksi kehadiran Nabi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena sang ayah Abdullah telah meninggalkannya ketika beliau berusia 2 bulan dalam kandungan Aminah. Maka ketika Rasulullah SAW lahir, kebiasaan penduduk di sekitar rumah Aminah itu menyerahkan Rasul untuk disusui kepada wanita yang tinggal di pedesaan. Nabi pertama kali disusui oleh wanita desa yang bernama Tuwaibah, yang tidak lama, hanya sebentar, yang kemudian Rasul disusui oleh Siti Halimah. Halimah sangat menyayangi Rasul, begitu mencintai Rasul, bahkan menganggap Rasul seperti anaknya sendiri. Karena ketika Rasul dibawa ke desa Halimah, Rasul membuat desa tersebut menjadi sangat luar biasa, menjadi sangat makmur, ternak-ternak terus berkembang biak, tanah-tanah menjadi subur, sehingga Halimah begitu menyayangi Rasul. Sejak lahir, Rasul tinggal bersama ibunya Siti Aminah hanya sampai 6 tahun saja. Karena qadarullah Siti Aminah meninggal dunia dan Rasul diasuhkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib seorang pembesar dari Quraisy yang keberadaannya begitu sangat disegani oleh rakyatnya. Dan pada saat usia Rasul 8 tahun, Abdul Muthalib harus meninggalkannya, yang kemudian Rasul titipkan kepada pamannya Abu Thalib yang memiliki anak bungsu bernama Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan Abu Thalib, Rasul banyak belajar tentang mengembala, kemudian bagaimana caranya berdagang. Pada usia 25 tahun, Muhammad mulai pergi ke negeri Syam untuk berdagang dengan membawa dagangan seorang janda kaya dan baik akhlaknya, mulia hatinya, yaitu Siti Khadijah, yang akhirnya menjadi istri pertama Rasulullah. Beliau pulang membawa dagangannya dengan hasil yang begitu banyak untungnya, yang berlipat-lipat keuntungannya, sehingga kabar ini disampaikan oleh Maisyarah, teman perjalanan Rasul, kepada Siti Khadijah. Dari situlah Siti Khadijah mulai tertarik kepada Rasul, ingin menikah dengan Rasul.
Ketika lamaran disampaikan oleh Siti Khadijah kepada Rasul, Rasul langsung menerimanya, dan pada usia 25 tahun tersebut Rasul menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian mereka dikaruniai 6 orang anak, Abdullah, kemudian Qasim, Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, dan Siti Fatimah. Kemudian pada usia 40 tahun Rasul pergi ke Gua Hiro untuk mulai merenungkan, melihat kondisi, melihat keadaan Mekah yang penuh dengan kezoliman, kebodohan, kekafiran, kemungkaran, bahkan jauh dari yang namanya kebaikan. Dan pada saat Rasul sering berdiam diri di Gua Hiro, turunlah wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra ya Muhammad. Jibril menyampaikan wahyu tersebut agar Nabi Muhammad membaca, menelaah Al-Quran untuk nanti disampaikan kepada umat Islam sebagai suatu risalah, sebagai suatu anugerah yang harus disampaikan kepada umat muslim. Kemudian Rasul meninggal usia 63 tahun, dan sebelum meninggal Rasul telah mewasiatkan bahwa agar umat-umatnya senantiasa menjalankan kehidupan ini dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Terima kasih, itulah kisah singkat Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah saya sampaikan mendapatkan manfaat untuk yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.